Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berdoa dimanapun kita berada, dimanapun saudara berada, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan tetap melingkupi hidup kita, pribadi lepas pribadi. Sekalipun hari ini kita masih belum bisa berjumpa secara langsung, tapi tidak menyurutkan semangat kita ya saudara, untuk tetap bersama-sama mencari wajah Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau ajak bersama-sama, siapkan hati kita mau bersama-sama pujikan. Tangan Tuhan sedang merenda, suatu karya yang agung mulia untuk kehidupan kita semua. Mari saudara, kita mau bersama-sama siapkan hati kita. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa pencipta langit dan bumi beserta isinya, Bapa yang maha besar, yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami tahu Tuhan, dunia dalam suasana duka, menangis, susah akibat dari penyebaran virus corona. Karena itu pagi ini kami datang kepadamu, memohon anugerah-Mu Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, selamatkan bumi ini Tuhan dari bencana yang besar ini. Tolonglah kami, gereja-Mu Tuhan. Melalui semuanya ini kami tetap hidup takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Beritahukan kepada kami apa yang Kau kehendaki, apa yang Kau ingini melalui peristiwa semuanya ini. Tuhan, kami mau duduk di sekitar firman-Mu,
untuk kami dapat belajar sesuatu, sehingga dalam situasi seperti ini kami dapat mengerti bagaimana kami harus hidup seharusnya sebagai gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami ingin mendengar. Demi nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, salam. Saudara jemaat yang saya kasihi, minggu yang kedua ini kita berjumpa dalam peribadahan sekalipun melalui ibadah online atau ibadah streaming. Saya berdoa segenap jemaat tetap mengendalikan diri, tenang, sehingga oleh karena anugerah Tuhan tetap dalam keadaan sehat, kuat, semangat di dalam anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu sampai hari ini kita dalam situasi bersama dengan pemerintah yang ada, bersama-sama untuk menanggulangi, memerangi penyebaran COVID-19. Bagi kita bersama-sama ikut membantu pemerintah, sekalipun kita harus belajar taat tunduk untuk tinggal di rumah masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu dunia berduka, dunia ada dalam kepanikan, dunia ada dalam ketakutan, dunia bersedih, dunia bahkan menangis akibat bencana penyebaran virus corona. Kita hanya bisa bertanya, apa yang terjadi dengan dunia ini? Mengapa semua ini terjadi? Di mana Tuhan yang Maha Besar itu? Di mana Tuhan yang Maha Kasih itu? Apa Dia tidak melihat, apa Dia tidak mengerti apa yang sedang melanda bumi ini, apa yang sedang terjadi di bumi ini? Seolah-olah Allah tidak mengerti, seolah-olah Allah membiarkan semuanya itu terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya pagi ini sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan kembali kepada firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Kita percaya bahwa segala sesuatu tidak akan pernah terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa sekehendak Tuhan, tanpa seizin Tuhan. Kita percaya bahwa Allah melihat, bahwa Allah tahu, dan Allah izinkan semua itu terjadi. Karena firman-Nya berkata, sehelai rambut ini tidak akan gugur jatuh dari atas kepala kita tanpa seizinnya. Apalagi musibah bencana yang besar ini akibat penyebaran daripada virus corona. Roma pasal 8 ayat 28. Bahwa segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Kita percaya bahwa di balik semuanya ini, apa yang Tuhan izinkan terjadi, itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu minimal dua hal pagi ini saya ingin mengajak kita semua. Dalam situasi seperti ini, alangkah baiknya untuk kita ini seperti pemazmur berkata, ujilah aku Tuhan, selidikilah aku, selidikilah hati dan batinku. Pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyelidiki hati, mengintrospeksi
untuk kita bercermin kembali lewat firman Tuhan. Yang pertama, kita mau mengintrospeksi diri, bercermin diri tentang satu hal. Itulah peribadahan. Saya ingin mengajak kita semua untuk membaca terlebih dahulu firman Tuhan dalam Ibrani. Pasalnya yang ke-12 ayat 28-29. Demikian firman Tuhan, Ibrani pasal 12. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jemaat yang saya kasihi, mengapa pagi ini saya mengajak mengintrospeksi diri pertama dalam hal peribadahan kita. Salah satu akibat daripada penyebaran COVID-19, munculnya peraturan dari pemerintah yang begitu keras, di mana seluruh rakyat untuk membatasi, untuk tidak melakukan segala macam bentuk kegiatan, aktivitas yang sifatnya itu mengumpulkan massa. Salah satunya peribadahan. Kita tidak bisa kembali beberapa saat beribadah di gedung gereja atau di rumah Tuhan. Cuma yang sekalian Tuhan, bukankah ibadah adalah perintah Tuhan? Ibadah adalah panggilan tertinggi bagi gereja untuk Tuhan. Tapi kenapa hari-hari ini seolah-olah gereja sendiri larut dalam ketakutan untuk tidak berani melakukan peribadahan, sehingga gedung-gedung gereja jadi sepi. Gereja yang tadinya dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang rindu untuk menyembah Tuhan, gedung gereja yang setiap minggu kita mendengar alunan musik yang indah meriah dalam pujian penyembahan yang ditujukan kepada Tuhan. Tiap gereja misalnya setiap minggu menjadi sarana untuk bisa mengumpulkan keuangan untuk gerejanya dan lain sebagainya. Tapi hari ini gereja kosong, gereja sepi, seolah tidak ada lagi aktivitas peribadahan di rumah Tuhan atau di gedung gereja Tuhan. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa Allah izinkan semua terjadi? Apakah ini merupakan terulangnya kembali sejarah kelam di masa lampau, bagaimana umat Israel berkenaan dengan peribadahnya? Coba kita membaca dalam Amos 1 ayat ini yang mungkin mengingatkan kepada kita kenapa Tuhan yang seolah-olah menghentikan segala aktivitas kegiatan yang namanya peribadahan itu. Kenapa? Amos pasal yang ke-5 ya. Ayatnya yang ke-21. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sajianmu, aku tidak suka. Dan kurban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku mendengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir dan seterusnya. Yesaya juga mengungkapkan, aku sudah muak, aku sudah jenuh, aku sudah capek
Untuk apa doamu itu? Untuk apa tanganmu terangkat? Untuk apa persembahanmu itu? Aku sudah lelah untuk menerimanya. Apakah secara kelam ini terulang pada hari-hari ini, di mana Tuhan sudah capek, Tuhan tidak berkenan kembali mengenai apa yang kita lakukan, mengenai beribadah yang kita lakukan pada hari-hari ini. Cuma yang kasih Tuhan, maka itu surat Ibrani mengingatkan kepada kita. Mungkinkah Allah memang sudah tidak berkenan dengan apa yang kita lakukan setiap minggu peribadahan ini? Mungkin peribadahan hanya kita lakukan yang sekedar rutinitas, melakukan kegiatan agamawi tanpa ada takut dan gentar akan Tuhan. Surat Ibrani mengingatkan kepada kita biar kita mau beribadah, mengadakan suatu peribadahan yang sesuai dengan perkenanannya, bukan sesuai untuk mengikuti keinginan-keinginan manusia, keinginan mengikuti menuruti peraturan-peraturan manusia. Tapi peribadahan yang memperkenankan Tuhan, itulah peribadahan yang sesuai dengan takut dan hormat kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biar pagi ini mengingatkan kepada semua. Sekali lagi saya katakan, seolah-olah Allah membiarkan dan Allah punya maksud di mana gereja untuk stop, berhenti, tidak melakukan peribadahan lagi karena memang Tuhan sudah ditahan. Tuhan sudah lelah, capek mengenai apa yang kita lakukan setiap minggu yang kita sebut sebagai peribadahan kudus, peribadahan raya, peribadahan yang menyembah dan memuliakan Tuhan. Tapi sungguhnya Allah tidak memperkenankan dari semuanya itu. Karena itu pagi ini kita mau bercermin, kita kembali berintrospeksi mengenai peribadahan kita. Sudahkah dalam peribadahan selama ini kita lakukan sesuai dengan perkenanan Tuhan? Itulah peribadahan saya dengan takut dan hormat akan Tuhan. Hari ini gereja tidak lagi ramai, dikunjungi orang berbondong-bondong, yang dimana gereja bisa membanggakan diri, gedung gereja penuh sesak. Gereja yang tadinya bisa membanggakan dengan sarana musik yang begitu canggih, dengan segenap para talenta-talenta yang dipadukan sehingga aluran musik yang merdu dan meriah itu terdengar dari gereja, dari gedung gereja. Mungkin gereja membanggakan dengan jemaat yang banyak. Gereja menjadi sarana untuk pengumpulan dana, pengumpulan persembahan yang jumlahnya juga cukup gede, cukup besar. Tapi hari ini gedung gereja sepi, gedung gereja kosong, gedung gereja tidak ada aktivitas yang bersangkutan dengan apa yang namanya peribadahan. Kenapa Tuhan seolah-olah izinkan seperti itu? Karena itu pagi ini saya percaya ini memang cara Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan dengan 1-2 cara Allah berbicara, tetapi sering manusia tidak bisa memahaminya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi mari dalam situasi seperti ini kita dapat merenung sejenak dan kita mengintrospeksi bercermin secara khusus mengenai apa yang kita buat selama ini, kegiatan kita yang berkenaan dengan peribadahan kepadanya. Masihkah atau kita dalam peribadahan itu sungguh-sungguh peribadahan yang kita lakukan itu peribadahan yang sesuai dengan perkenanannya? Itulah peribadahan yang sesuai dengan takut dan hormat akan Tuhan. Yang kedua, lewat situasi seperti ini, sekali lagi seolah-olah Allah membiarkan, seolah-olah
Allah tidak tahu mengenai apa yang terjadi, bahwa dunia yang berduka, dunia menangis, dunia panik, dunia ketakutan, dunia mendesak, resah karena kesulitan, karena pencobaan. Pagi ini mari kita baca satu ayat lagi dalam 1 Petrus ayat 1, ayatnya yang ke-6 dan 7, demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang-orang percaya menghadapi situasi yang menggemparkan ini. Rasul Petrus mengingatkan supaya kita bergembiralah akan hal itu, sekalipun seketika harus berduka cita oleh berbagai macam pencobaan. Hal yang kedua yang perlu kita introspeksi untuk kita renungkan adalah, masih adakah kemurnian iman dalam gereja Tuhan? Situasi seperti ini, Tuhan ingin menyatakan sesuatu. Dia ingin berperkara dengan gerejanya, dengan umatnya berkenaan dengan kemurnian iman, iman yang murni. Karena itu Rasul Petrus mengingatkan supaya kita meriah dengan ucapan syukur dan bergembira menghadapi situasi seperti ini, karena sesungguhnya Tuhan sedang berperkara dengan iman kita. Maksud semuanya itu, Allah ingin menguji, ingin memurnikan, ingin mengubahkan untuk menjadikan iman kita ini menjadi murni. Karena iman yang murni itu sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Allah sesungguhnya tidak pernah tertarik, tidak pernah membanggakan dari apa yang ada pada kita. Apa yang namanya reputasi, kekayaan, jabatan, dan seabrek kebanggaan yang dimiliki manusia. Tapi sesungguhnya Allah lebih tertarik dengan apa yang namanya iman yang murni. Itulah sebabnya situasi seperti ini Tuhan izinkan, karena Allah ingin mengerjakan iman kita sebagai orang percaya, supaya kita memiliki iman yang murni. Bukan iman gampangan, bukan iman murahan, bukan iman yang gampang berubah, bukan iman yang palsu, imitasi atau sepuhan, tapi iman yang murni. Karena itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan kehendaki, yaitu iman yang teruji seperti emas yang keluar dari dapur api, sehingga muncul kemurnian, keasliannya, dengan tujuan supaya dengan kemurnian iman itu Tuhan menyediakan, atau kita sebagai gereja akan memperoleh namanya puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita semua percaya bahwa kita sedang hidup di hari-hari yang terakhir. Sebagai gereja Tuhan mempersiapkan diri menyongsong kedatangannya untuk yang kedua kali. Kita diingatkan dalam Lukas pasal 18, bagaimana ketika Tuhan berbicara, apabila anak manusia itu datang untuk yang kedua kalinya, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Biar menjadi renungan kita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus saat dia datang untuk yang kedua kalinya, adakah ia menemukan iman dalam gereja ini, iman di bumi ini,
Karena itu sekali lagi kita bersyukur dalam situasi seperti ini sebagai orang-orang percaya sedang membentuk, sedang mempersiapkan, sedang memurnikan iman daripada gereja Tuhan supaya tatkala dia datang menyongsong kita untuk yang kedua kalinya, kedapatkan iman kita berkenan di hadapan Tuhan, yang olehnya kita layak dan pantas untuk menerima puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi situasi seperti ini saya terus berdoa supaya jemaat tetap tenang, untuk tidak ikut panik, ikut larut dalam kedukaan, larut dalam ketakutan, karena Rasul Petrus demikian lantang menyemangati kita untuk kita tetap mengucap syukur dan bergembira menghadapi semuanya itu, karena sesungguhnya Allah sedang berperkara dengan kita sebagai orang-orang percaya. Harapan kita semua, situasi ini akan segera berlalu. Firman Tuhan atau pujian yang baru kita nyanyikan tadi, jelas kita sedang menantikan pelangi kasih-Nya. Allah sedang merenda, Allah sedang mengerjakan, Allah sedang memproses, Allah sedang membentuk, dan Allah sedang menunggu. Itu namanya kemurnian iman kita. Saya berdoa tidak lama lagi kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepada-Nya dengan beribadah yang lebih baik, lebih berkenan, ibadah yang saya dengan takut dan hormat kepada-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, teguhkanlah firman-Mu di hati kami. Buat kami semakin mengerti bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Semua terjadi sesungguhnya seizin Tuhan, bahkan itu bisa memang Tuhan sengaja izinkan karena Tuhan sedang berperkara dengan umat manusia, khusus gereja Tuhan. Roh Kudus, tolong kami semua, berkati seluruh jemaat selama mereka tinggal di rumah masing-masing dan belum bisa beraktivitas seperti biasa. Tuhan, janji-Mu, Engkau akan memberikan perlindungan, pemeliharaan secara ajaib sesuai dengan maksud dan rencana-Mu, memberkati dengan kekuatan, memberkati dengan gairah semangat, iman yang terus menyala-nyala, gairah untuk mengasihi Engkau, sampai kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Makasih Bapa, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berusaha berdoa. Amin. Anda telah menyaksikan firman Tuhan minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru bergabung di gereja kami di GUPDI Isa Al-Masih Winongo. Mari bergabung bersama kami di ibadah raya pada setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Bersama-sama kita mau bersatu, bertumbuh, dan berbuah di gereja ini. Untuk saudara yang mempunyai putra atau putri, kami mengajak putra dan putri Anda bergabung di ibadah Anak Winner Kids GUPDI Isa Al-Masih setiap hari Minggu pukul 8 pagi, agar anak-anak dapat menjadi terang untuk sekelilingnya. Jika Anda memiliki pergumulan dan membutuhkan konseling gereja, kami membuka pelayanan di 0351 472 706 atau 0877 2968 2302 atau datang ke gereja kami di Jalan Mojopahit, Gang 4B nomor 1 Winongo Madiun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.